Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan selamat datang di liputan Computex 2021. Setelah Computex itu absen di tahun 2020, akhirnya Computex hadir lagi nih di tahun 2021, tapi karena masih pandemi, jadi liputannya ini semuanya virtual. Jadi gua nggak lagi berada di Taipei seperti biasa, masih ada di studio gua dan juga bersama si Baby Yoda yang sekarang lagi cosplay jadi Pikachu. Dan untuk liputan pertama ini yang mau gua bahas adalah keynote dari AMD. Tenang aja, nanti setelah video ini juga gua akan bahas untuk liputan dari keynote-nya Intel, habis itu ada keynote-nya Nvidia, habis itu ada dari Micron, habis itu ada dari ARM juga, dan mungkin beberapa brand yang buka booth di Computex virtual ya. Karena saat gue bikin video ini sebenarnya itu masih hari pertama banget untuk Computex 2021, baru banget launching. Tapi kenapa gue bisa bahas AMD? Karena video ini bakalan ditayangin setelah keynote-nya AMD tayang. Jadi mungkin buat kalian yang nonton video ini jangan kaget kalau misalkan setelah Lisasu presentasi tiba-tiba video gue udah naik, karena sebenarnya gue udah mendapatkan press deck-nya duluan. Jadi untuk bentuk presentasinya seperti apa bacotan-bacotan dari Dr. Lisasu, CEO dari AMD, gue bakalan lebih membahas produk yang memang di launching aja sih, karena press deck-nya hanya itu. Tapi kalau soal launch eventnya seperti apa, gue belum tahu isinya seperti apa untuk yang dibicarain sama Dr. Lisasu. Tapi yang pasti untuk pembahasan produk ini udah bukan leaks lagi ya, tapi ini adalah informasi resmi yang diberikan langsung oleh AMD. Official legit information. Wow loh. Ya, di sini AMD sebenarnya menjawab beberapa leaks dan juga berita-berita yang sebelumnya udah beredar sih. Yang pertama mau gue bahas itu adalah soal kehadiran AMD Ryzen 5000 series APU. Dan ini adalah versi desktop, bukan laptop lagi. Kalau di laptop kan 5000 series APU tuh udah muncul ya. Karena 5900HS, 5900HX itu sebenarnya juga APU. Dan ini menggunakan arsitektur yang sama ya, yaitu adalah Ryzen. Ada dua SKU yang dihadirkan oleh AMD. Yang pertama itu adalah Ryzen 7 5700G. Ryzen 7 5700G di sini akan memiliki 8 core 16 thread dengan boost clock up to 4,6 GHz. Lalu untuk integrated GPU atau APU-nya di sini dia menggunakan 8 compute unit dengan clock 2 GHz. Untuk rating TDP-nya itu ada di angka 65 watt aja, dan ini adalah versi tertinggi untuk APU desktop. Jadi paling tingginya untuk CPU Ryzen yang ada integrated GPU-nya masih tetap di 8 core 16 thread. Lalu versi paling entry levelnya untuk saat ini baru ada Ryzen 5 5600G aja dengan 6 core 12 thread, boost clock 4,4 GHz, cache-nya sama ya, 16 MB untuk L3 cache-nya. Dan dia untuk iGPU-nya atau APU-nya itu menggunakan 7 compute unit dengan clock 1,9 GHz dengan rating TDP yang sama juga, yaitu di 65 watt. Sebenarnya gue nungguin banget sih AMD Ryzen ngeluarin Ryzen 3-nya lagi, tapi ternyata hingga saat ini kita belum nemuin Ryzen 3 di seri 5000-nya AMD ya, baik itu di seri non APU ataupun di seri APU-nya. Kemanakah Ryzen 3? Di sini juga AMD ngasih tahu kalau integrated GPU-nya di Ryzen 5000 series ini udah jauh lebih kencang daripada di Ryzen APU 4000 series sebelumnya. Karena di sini dia nunjukin kalau ROG Company itu bisa setting 1080 High dengan rata-rata FPS 78. Di sini nggak disebutin di overclock apa enggak, tapi itu adalah klaim dari AMD sejauh ini. Abis itu untuk content creation seperti Photoshop, DaVinci Resolve, abis itu 3D rendering Blender, abis itu productivity seperti PC Mark, ini dibandingkan dengan Core i7 11700. Dan di sini Ryzen 7 5700G unggul sekitar 1,09 sampai dengan 1,65 kali dari Intel Core i7 11700. Di sini AMD nggak membandingkan dari Adobe Premiere karena sepertinya memang encoder dari Radeon mungkin belum sebaik Intel Iris Xe Graphics. Tapi untuk di gamingnya kita bisa lihat kalau perbedaannya emang jauh. Intel Iris Xe Graphics emang
belum bisa menandingi Radeon kalau misalkan skenario itu untuk gaming ya. Jadi seperti CSGO, habis itu Warframe, Rogue Company yang tadi, habis itu Fortnite juga itu perbedaannya sangat-sangat signifikan. Lalu pada slide yang diberikan sama AMD ini, dia sepertinya nampaknya nggak basa-basi ya, karena langsung ngasih tahu harganya. Tapi harganya di sini masih dalam rate USD ya, belum rate rupiah. Ya, untuk Ryzen 7 5700G itu dibanderol dengan harga 359 US dollar dan bakalan available Agustus tanggal 5. Lalu untuk Ryzen 5 5600G harganya itu adalah 259 US dollar dan juga akan dijual pada tanggal 5 Agustus 2021. Biasanya untuk produk-produk CPU-nya AMD itu masuknya ke Indonesia nggak telat. Jadi harusnya tanggal 5 Agustus itu udah bisa dibeli juga di Indonesia. Cuma yang belum tahu nih informasinya adalah untuk harga di Indonesianya berapa. Karena dari pihak AMD Indonesianya juga belum reveal untuk harga di Indonesia berapa. Jadi ini masih SRP global aja. Cuma biasanya sih harga AMD Indonesia jika dibandingkan dengan SRP global itu sebenarnya biasanya nggak beda jauh-jauh banget ya. Ya kecuali goib. Oh ya, untuk Ryzen 5000 series APU ini dia itu versinya adalah versi retail ya, karena bukan versi Pro. Jadi kalian bisa beli terpisah, nggak perlu bikin PC rakitan paketan bundling sama motherboard atau jadi langsung satu PC gitu seperti Ryzen Pro 4000 series kemarin. Jadi kalian bisa beli prosesornya terpisah satuan. Nah, cuma si AMD juga di sini ngeluarin untuk versi Pro-nya, yaitu ada G series dan juga GE series. Nah, jadi kalau yang ini biasanya kalian bakalan dapetin di PC pre-build atau kalaupun rakitan itu belinya langsung rakitan di satu toko. Jadi ya mirip-mirip juga sih sama pre-build. Untuk G seriesnya ini ada 5750G. Sebenarnya untuk 5750G dia ini ya mirip-mirip sih untuk seri Pro-nya, sama-sama 8 core 16 thread. Habis itu ada Ryzen 5 juga, 5 Pro 5650G. Ini bedanya yang Pro aja, bukan yang bisa dibeli satuan tapi pre-build untuk satu PC. Habis itu selain memperkenalkan CPU atau APU terbaru dari AMD juga di sini memperkenalkan GPU terbaru mereka. Cuma bukan di kelas desktop, melainkan di kelas laptop. Ya, AMD Radeon RX 6000 series seperti RX 6800, 6700, 6600 bahkan itu akhirnya akan rilis di notebook dan udah diperkenalkan SKU laptop mana aja yang akan menggunakan AMD Radeon RX 6000 series ini ya. Sebenarnya nggak 6000 series doang tapi 6000 series M ya untuk yang di laptop. Untuk pengenalan arsitektur ini sama-sama menggunakan arsitektur RDNA 2. Jadi ini adalah arsitektur yang sama persis seperti yang ada di desktop. Jadi di sini si AMD sepertinya hanya tone down di bagian TGP atau di bagian TDP-nya aja. Karena perbedaannya untuk seri-seri VGA-nya nih atau GPU-nya itu bedanya memang dikit banget selisihnya sama yang di desktop. Ini menariknya. Karena di sini paling pertama itu ada RX 6800M. Di sini dia bilang adalah the fastest AMD Radeon graphics for laptop. Ya jelas lah ya, karena memang Radeon nggak ada lagi yang lebih kencang daripada 6800. Di sini 6800M menggunakan 40 compute unit dan juga reaccelerator, sama jadinya ya seperti RX 6000 series yang ada di desktop. Tapi bedanya RX 6800M ini jumlah compute unitnya ada 40. Kalau di desktop itu berarti mirip-mirip dengan Radeon RX 6700. Lalu untuk clocknya itu up to 2300 MHz. Gua kurang yakin ini dia bisa konstan di 2300 karena pasti menggunakan rating TDP yang rendah. Di sini Radeon nggak menyebutkan sih untuk TGP atau TDP-nya itu berapa watt. Karena mungkin vendor-vendor laptop itu bakalan diizinin untuk ya konfigurasiin sendiri deh, mau di 100 watt, 130 watt atau berapapun. Jadi makanya kenapa sih AMD nggak menyebutkan TDP dan TGP-nya untuk RX 6800M. Lalu untuk VRAM-nya, ini VRAM-nya besar, GDDR6 12GB, dan kalau Radeon RX 6000 series itu ada Infinity Cache ya. Di sini Infinity Cache-nya adalah 96MB. Jadi mirip banget sebenarnya seperti RX 6700 di desktop. Gua harap performance-nya nggak terlalu beda jauh sih ya. Kalau misalkan dikasih TDP di 130 watt aja itu harusnya udah oke. Karena di sini preview dari RX 6800M sendiri untuk previewnya itu menggunakan laptop ROG Strix G15
yang dimana laptop tersebut memang punya form factor yang cukup tebal, jadi harusnya RX 6800M ini akan ditempatkan untuk laptop yang memang coolingnya dan juga powernya siap untuk makan daya yang jauh lebih tinggi, karena memang ya ini GPU high-end juga gitu, jadi kalau ditaruh di laptop-laptop tipis kurang memungkinkan. Di sini juga ya untuk RX 6800M dibandingkan dengan RTX 2070 notebook, perbedaannya ya tentu bakalan jauh ya, signifikan. Dan di sini untuk resolusi yang dites adalah 1440p. Pertanyaan gua adalah yang masuk ke Indonesia ini kira-kira bakalan seberapa banyak ya laptop dengan resolusi 1440p? Karena sejauh ini yang gua lihat kebanyakan yang masuk di Indonesia itu laptop-laptopnya masih di Full HD dan ngegeber di refresh rate 300Hz, 240Hz. Padahal ya GPU high-end seperti 6800M atau RTX 3070 laptop itu sebenarnya lebih ideal mainnya di 1440p, karena mau sekencang apapun CPU laptop kan dia punya rating TDP yang rendah ya, jadi clocknya cenderung nggak konstan. Mau sebagus apapun IPC-nya kadang bottlenecking di GPU tuh tetap ada gitu kalau di resolusi Full HD, kalau GPU-nya sekencang ini. Ya mudah-mudahan sih kayak G15 versi AMD ini dimasukin di Indonesia bakalan resolusi 1440p ya. Di sini juga sebenarnya AMD untuk RX 6800M versi 12GB dibandingin juga sih dengan RTX 3070 dan 3080. Perbedaannya di sini menurut pengujian dari AMD itu lebih kenceng bahkan dari RTX 3080. Tapi kan ya kita nggak tahu nih yang dites itu RTX 3070 dan 3080-nya ini yang TGP-nya atau TDP-nya berapa watt. Itu masih belum jelas juga, jadi ya kita harus menguji lebih lanjut lah ketika ada produk laptopnya gitu, kira-kira seberapa kenceng. Karena yang namanya produk laptop menurut gua nggak bisa langsung main dibandingin GPU-nya aja sih, karena konfigurasi CPU tiap laptop aja itu bisa beda gitu untuk konfigurasi CPU dan laptopnya, baik dari TDP-nya, power limitnya, dan lain sebagainya. Abis itu juga ada RX 6700M, tapi di sini untuk sampel laptopnya pas preview itu belum ada ya di sini, jadi masih coming soon tulisannya. Nah untuk 6700M dia menggunakan 36 compute unit dan juga Ray accelerator. Lalu untuk Infinity Cache-nya itu ada di 80MB dan untuk VRAM-nya itu adalah 10GB GDDR6. Game clock-nya masih sama yaitu di 2300 MHz. Harusnya selisihnya nggak terlalu beda jauh antara 6700M dan juga 6800M karena selisih compute unitnya juga cuma 4 aja. Jadi harusnya ini akan lebih menarik kalau misalkan laptopnya dibuat jauh lebih ramping. Yang menarik lagi sebenarnya ini adalah RX 6600M. Nah ini kalau ini jumlah compute unitnya terpaut jauh ya karena ada di angka 28, tapi masih punya Ray accelerator, jadi untuk ray tracing masih bisa jalan. Infinity Cache 32MB. Untuk VRAM-nya ada di 8GB GDDR6 dengan game clock 2177 MHz. Untuk RX 6600M di sini previewnya menggunakan HP Omen 15 dan kelihatan ya untuk Omen 15 itu dia secara dimensi memang jauh lebih ramping, jauh lebih tipis untuk form factor-nya. Jadi bakalan kelihatan banget nih untuk line up RX 6600M di laptop ini kayaknya bakalan banyak ditemuin di laptop-laptop gaming yang secara form factor itu jauh lebih tipis daripada laptop-laptop yang menggunakan komponen high-end. Gua rasa ini cukup menjanjikan sih untuk 6600M-nya. Soalnya di sini dalam pengujian AMD juga dia ngebandingin dengan RTX 3060 laptop ya, 6GB. Di sini ada yang menang untuk RTX 3060, tapi juga ada yang unggul di 6600M. Jadi gua rasa ini kayaknya bakalan jadi menarik nih untuk laptop mungkin di kelas 20 juta kali ya. Itu kayaknya gua rasa bakalan jadi menarik. Abis itu secara global sih sebenarnya untuk RX 6800M itu udah mulai shipping ya, jadi untuk G15 harusnya mungkin kalau di Indonesia mungkin bulan depan harusnya udah ada kali ya. Gue juga belum tahu sih, tapi harusnya udah ada karena statusnya udah shipping. Tapi 6700M masih shipping soon dan belum bisa kita lihat untuk laptopnya deretannya apa aja. Dan menarik lagi nih untuk 6600M itu juga udah shipping now status globalnya ya, jadi harusnya mungkin ya sebulan atau 2 bulan lagi harusnya bisa kali ya masuk Indonesia gitu. Tapi ya gue nggak tahu juga, itu cuman angan-angan gue aja karena untuk laptop biasanya nggak secara global serentak bersamaan kayak CPU desktop AMD ini. Biasanya untuk laptop tuh
rata-rata lebih telat untuk di negara kita. Di sini juga AMD ngabarin kalau AMD itu ada Fidelity FX Super Resolution yang akan hadir pada tanggal 22 Juni 2021. Mungkin bisa dibilang fitur yang bakalan menyaingi DLSS ya. Gue nggak tahu ini akan menggunakan metode AI atau sekedar super sampling yang memang dibikin sharpening aja sama AMD, karena sejauh ini kan GPU-nya AMD nggak punya nggak punya hardware khusus semacam Tensor Core yang emang buat ngejalanin machine learning. Jadi gua rasa sih kayaknya ini memang teknik sharpening aja, tapi ya mau seperti apapun tekniknya menurut gua ya balik lagi ke hasilnya nanti. Kalau memang hasilnya ternyata bakalan bagus gitu, karena di sini klaimnya adalah 2 kali lebih cepat dibandingkan 4K native gitu ya secara abis itu juga kualitasnya, abis itu juga lebih dari 10 game studio engine di tahun 2021 yang udah bekerja sama dengan Fidelity FX Super Resolution ini. Kalau biasanya gue lihat sih fitur-fiturnya AMD sejauh ini lebih digunakan sama developer ya, lebih umum kayaknya gitu kesannya, karena di konsol juga kepake untuk Fidelity gitu. Jadi ya semoga di game-game PC juga bisa ngikutin lah. Dan ini kalian nggak perlu ganti hardware sama sekali ya untuk Fidelity FX Super Resolution. Kalian cukup update driver dari GPU-nya aja. Kalau kalian udah menggunakan Radeon RX 5000 series atau 6000 series, itu udah bisa pakai sih harusnya untuk Fidelity FX ini. Kalau misalkan seri di bawah itu gua masih belum tahu, tapi siapa tahu karena ini adalah teknologinya AMD mungkin ya bisa-bisa aja, karena AMD Radeon kan selalu bilang ya driver kita tuh fine wine gitu kan. Jadi semakin disimpan semakin bertambah fiturnya, semakin bagus hasilnya. Itu menurut AMD. Jadi kurang lebih segitulah liputan gua untuk keynote dari AMD di Computex 2021. Kira-kira menurut kalian gimana? Mana nih yang paling menarik? Apakah APU-nya atau GPU-nya di laptop? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id untuk mensupport gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue juga mau ingetin kalau setup show off itu akan tayang lagi season baru di tahun 2021 ini. Jadi persiapkan setup kalian mulai dekorasi-dekorasi, karena tahun ini gue bakalan umumin cara ikutannya gimana. Dan gue juga bisa kasih tahu untuk setup show off di tahun 2021 ini adalah sifatnya kompetisi. Jadi bakalan ada hadiah utama dan juga ada hadiah hiburannya. Oke, gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.